Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, ketemu lagi. Perkenalkan, saya Hana Aryesna dari SMA Negeri 2 Kota Bumi. Saya mengajar TIK. Pada pembatik level 3 tahun 2023, saya membuat video pembelajaran dengan mengambil tema elemen sistem komputer. Pada mata pelajaran informatika, untuk sasaran siswa kelas 10 mempunyai tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data. Nah, kalian pasti semua tahu gambar yang terlihat di belakang saya. Ya, betul, kumpulan dari sistem komputer di suatu lab. Tapi, sudahkah kalian mengetahui tentang apa saja komponen dari sistem komputer tersebut dan bagaimana proses kerja dari masing-masingnya? Nah, mari kita simak video berikut. Pada pembahasan kali ini, materi akan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komponen dari sistem komputer dan yang kedua adalah cara kerja dari komputer. Baiklah, dimulai dari pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan proses yang bekerja bersama-sama untuk melakukan tugas-tugas komputasi. Ini termasuk dari komputer, perangkat keras tambahan seperti monitor, keyboard, sistem operasi, dan program aplikasi yang diinstal pada komputer. Komponen sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna atau brainware. Dimulai dari perangkat keras. Perangkat keras merupakan komponen fisik dari sistem komputer. Contohnya seperti prosesor, memori, hard disk, motherboard, kartu grafis, dan perangkat input-output seperti keyboard dan mouse. Setiap perangkat keras memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan operasi pada sistem komputer. Komponen utama dari hardware terdiri dari sistem unit, layar monitor, speaker, mikrofon, mouse, dan keyboard. Sedangkan komponen pada sistem unit komputer terdiri di antaranya port CPU sebagai penghubung antar komponen, prosesor sebagai pengatur semua proses komputer yang terjadi, dan RAM adalah tempat penyimpanan di dalam komputer. Perangkat lunak atau software merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengontrol fungsi-fungsi dari komputer. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi, perangkat aplikasi, perangkat lunak, utilitas, dan perangkat lunak pengembang komputer. Berikut adalah contoh dari perangkat lunak. Ini adalah program aplikasi dan yang di sini adalah sistem operasi. Pengguna atau brainware adalah manusia yang menggunakan komputer atau teknologi lain untuk melakukan tugas tertentu. Pengguna komputer terdiri dari pengguna rumahan yang merupakan pengguna untuk menggunakan keperluan pribadi seperti browsing internet, menonton film, dan bermain game. Ada pula pengguna bisnis, pengguna yang menggunakan keperluan untuk keperluan bisnis seperti mengolah data, membuat laporan keuangan, dan mengirim email. Lalu ada pengguna akademis, yaitu pengguna untuk keperluan akademis seperti menulis tugas, menyusun presentasi, atau melakukan penelitian. Berikutnya ada pengguna desain grafis, yaitu komputer digunakan untuk keperluan desain grafis, seperti membuat animasi, mengedit foto, atau membuat desain grafis. Dan yang terakhir adalah pengguna programmer, yaitu komputer digunakan untuk keperluan pemrograman seperti membuat aplikasi atau website. Nah, bagian terakhir ini adalah cara kerja dari sistem komputer. Input adalah perangkat masukan data atau perintah di dalam komputer. Perangkat yang digunakan adalah keyboard dan mouse. Nah, di dalam CPU, Central Processing Unit, ada terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu jantung dari komputer yang bertanggung jawab terhadap operasi aritmatika dan perbandingan. Central Unit berfungsi mengkoordinasi semua aktivitas unit-unit, misalnya bagaimana keyboard dapat mengenali dan bekerja sebagai alat input sehingga nanti dimengerti aktivitasnya oleh komputer. Sedangkan di dalam memori terdiri dari RAM dan ROM. ROM, Read Only Memory, RAM, Random Access Memory. ROM hanya dapat ditulis sekali saja dan selanjutnya hanya dapat dibaca. RAM dapat ditulis, dihapus, dan dibaca berulang kali. Data, program, dan informasi yang sedang diproses disimpan di dalam RAM dan akan hilang apabila komputer dimatikan. Kesimpulan dari sistem kerja komputer
di mana terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar. Bagian luar terdiri dari unit masukan input dan unit keluaran output. Unit masukan input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat ini bisa menggunakan keyboard, mouse, joystick, atau digitalizer. Sedangkan bagian keluaran atau output merupakan perangkat yang memungkinkan pengguna untuk menerima informasi hasil pemrosesan oleh komputer. Perangkat keluaran ini termasuk seperti monitor, printer, dan plotter. Sistem kerja komputer bagian dalam terdiri dari koordinasi pada memori utama atau main memory yang terdiri dari RAM dan ROM. RAM dapat ditulis berulang kali, sedangkan ROM hanya dapat ditulis sekali saja. Sedangkan unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit terjadilah koordinasi antara ALU (Arithmetical Logical Unit) yang bertugas untuk melakukan operasi dasar proses matematika, sedangkan Control Unit berkoordinasi semua aktivitas unit-unit kerja lainnya.